dana hibah itu diserap oleh yang punya yayasan. Dan yang dapatnya katanya konon itu juga. Nah, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, ini ada kabar yang mengejutkan ya dari salah seorang netizen yang membongkar dana hibah kepada pondok-pondok pesantren dan juga kepada yayasan-yayasan pendidikan Islam. Nah, dibongkar oleh netizen ini ya. Yuk kita saksikan sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku ini saja berada, khususnya orang Jawa Barat ya. Saya barusan melihat PT Kang Dedi yang lewat ke beranda saya mengupas tentang dana hibah sementara akan di stop dulu. Jadi sistemnya akan diperbaiki ya. Karena selama ini disinyalir uang dana hibah itu diserap oleh yang punya yayasan. Dan yang dapatnya katanya konon itu juga. Nah, itu masalahnya. Jadi yang hancur mah hancur, yang maju mah maju gitu kan. Itu real dan fakta ya. Dan beberapa proposal dari 2 kabupaten memang mendominasi benar ya. Kemudian yang dapat itu juga benar. Konon katanya sampai fantastis dana hibah untuk Jawa Barat yang mengalir ke yayasan itu dari orang provinsinya langsung, ibu-ibu yang ngomong kan, yang dia yang mencairkan, yang mendatang. Itu sampai 3 triliun. Masya Allah, astagfirullah. Ini pantesan ya, pada mewah-mewah. Saya punya kakek, saya punya juga saudara, banyak punya pesantren. Dan ada sesepuh pesantren yang saya masih menasab ke beliau, masih ahli ke beliau, pernah berwasiat sama saya sebelum meninggal. Dua-duanya, Bapak Kiai Haji Patah ya, di Manunjaya, Wahera Pandi juga pernah berkata pada saya sendiri, Hid, maneh lamun ke boga pasantren, bebeje di uang mah ulah muka yayasannya, ulah atas nama yayasan. Begitu juga wajib patah. Maneh mun buka pasantren bebeje ketemu ke yayasan. Saya bertanya, emang kenapa Wak? Bisi jadi jalma anu taklid bidayah. Ya, jadi takut jadi orang yang taklid bidayah. Nanti di Yaumal Mahsyar tidak akan mendapat teduh-teduh dari tidak mendapatkan iuh-iuh kalau bahasa Sunda. Berarti tidak mendapat keteduhan dari bendera Rasulullah itu sapaan. Karena orang sudah berbohong dan menjual akidah dan imannya kepada dunia. Itu salah satunya ada di yayasan. Nah, dari kata-kata itu beliau kan ahli dalam bidang tentang panca indera ya, indera keenam sudah tahu dia. Orang bohong pun tahu lah gitu kan. Saya belajar beberapa tahun tentang kata-kata itu. Ternyata ketika saya pulang ke salah satu daerah, saya diminta untuk membagikan proposal dan untuk menyampaikan proposal pada dia gitu kan, yang ada di kota. Saya baca, saya pelajari. Ternyata di situ ada kebohongan. Ada kebohongan. Bahkan itu sudah bukan rahasia umum. Ketika ada permohonan pengajuan ya untuk proposal itu, ada di dalamnya yang punya murid cuma 40, 70, 80. Tidak sedikit yang mengakunya ada 1000, ada yang 500 gitu kan. Itu kan berbohong tentunya. Dengan alasan untuk bikin masjid, bikin kobong, bikin madrasah. Tapi kalau dari hasil berbohong apa sebab hukumnya? Niat baik tidak akan merubah yang buruk menjadi baik, yang haram menjadi halal, tidak mungkin. Yang hak dan yang batil tetap terpisah, yang haram dan yang halal tetap terpisah. Contoh seperti apa? Dari hasil berbohong dibangunkanlah madrasah, dibangunkanlah masjid. Tentunya
seperti orang ingin mencuci baju, tapi mencucinya dengan air kencing. Sama-sama air, tapi artinya air kencing. Sama-sama uang, tapi uangnya hasil nipu gitu kan. Saya rasa Allah tidak ridho gitu kan. Nah di situ bohong. Ada juga perumpamaannya, orang bikin dodol bahan dasarnya dari berak ayam, tai kotok gitu orang. Walaupun itu dodol, tapi bahan dasarnya dari tai ayam atau dari beraknya ayam, dari kotoran, siapa yang mau makan? Walaupun udah pakai gulanya banyak, harum, tapi tetap bahan dasar dari kotoran itu nggak ada yang makan. Nah berangkat dari situ, saya kurang rasa hikmat saya terhadap maaf ya, dengan detail-detail tersebut, mungkin di mata saya lebih condong ke guru saya gitu kan, yang pernah berwasiat. Jadi kalau di hadapan saya kurang hikmat itu mungkin melihat dari sisi muamalahnya di situ. Nah sekarang dana-dana tersebut akan dibenahi dulu sistemnya, karena Kang Deddy itu benar-benar ingin membangun Jawa Barat yang istimewa. Madrasah yang rusak, sekolah-sekolah yang rusak akan jadi prioritas, ketimbang menggelontorkan dana ratusan miliar sampai triliunan itu ke orangnya itu juga. Setelah rapat, pencairan, pengajuan, tidak sedikit yang berbisik-bisik, nanti kita beli Fortuner, kita beli Pajero, kita beli ini, kita beli itu. Yang dibangunkan cuman mungkin hanya fiktif saja bisa gitu kan. Bahkan ada yang yayasan gaib, ada namanya nggak ada bangunannya. Banyak terjadi di Tasikmalaya, ratusan proposal gaib. Sampai kenapa Tasikmalaya kabupaten tidak bisa membangun? Ya mungkin karena banyak yang menggurita orang-orang yang memanfaatkan situasi. Sementara pemimpinnya tersandra oleh politik, tersandra oleh tim sukses, tersandra oleh partai. Makanya Tasikmalaya Selatan itu gak bisa membangun. Coba Tasikmalaya ya, dari mulai Salopa sampai ke Cikatomas, jalan hancur. Ya, belum lagi ada situs-situs baru itu. Ceritanya tuh yang di pinggir-pinggir sungai Ciwulan itu, mau dibikin tempat wisata, stadion, semua mangkrak. Sekarang jadi candi gitu kan. Candi Urus, Candi Tuluiken, Candi Beresan. Jadi candi, jadi situs-situs baru. Itu peninggalan mega korupsi. Cuman kenapa masyarakatnya nggak kritis ke situ? Ya mungkin terbentur SDM ya. Kurangnya sekolah yang orang sekolah tinggi ya, kurangnya orang yang sekolah ke perguruan tinggi mengakibatkan rasa kritisnya itu hilang di daerah Tasikmalaya. Tasikmalaya Kabupaten tentunya. Begitu di tempat-tempat lain, gitu. Makanya saya sangat setuju apabila dana hibah ini sistemnya diperbaiki dulu, baru nanti ada benar-benar penyurvei gitu kan. Itu kan disurvei dulu. Ada tim survei dari provinsi, mana nih yang harus dibangun ini. Jadi sistemnya itu di praktek-praktek di lapangan seperti ini ya. Ada satu bangunan yang tidak beres ya, dari tahun ke tahun terus itu yang dipoto, itu yang dijadikan foto di proposal itu. Bangunan ini itu kan cuma rekayasa, karena dari atas sampai bawah itu udah korporasi yang mencairkan. Ada bendahara, ada kuasa, ada ada ketua, bendahara, semua sekretaris. Itu udah korporasi, udah dibentuk sistemnya gitu kan sama mereka. Ya gitu. Jadi ada pemotongan sekian persen gitu kan. Itu udah bukan rahasia umum. Yang paling jor-joran di era Ridwan Kamil, sampai 3 triliun ya Allah. Ini uang 3 triliun ke yayasan. Ya Allah ya Karim, itu bisa membangun jalan tol. Wey. Itu tol kota beres itu dengan 3 triliun. Coba, itu hanya jadikan formalitas saja sebetulnya. Sementara kan pesantren-pesantren salafi itu tidak jor-joran. Apalagi Muhammadiyah dengan uangnya sendiri, karena Muhammadiyah itu udah kaya raya gitu. Ini kebanyakan ini kalau konon
yang keterangan dari Pemprov Jabar itu kedua daerah Tasikmalaya dan Garut. Saya percaya itu, gitu kan? Karena salah satunya ya mereka banyak tim suksesnya dan tersandra. Sebagai pemerintahan yang sedang berjalan itu tersandra oleh janji politiknya sendiri. Setuju saya Kang Deddy ya untuk pembenahan dana hibah, sistemnya dibenahi dulu. Saya sangat setuju karena yayasan itu ya rata-rata berbohong ya di BPJS. Jadi proposalnya itu kadang ditambah-tambahin gitu kan, biar sumbangannya gede gitu kan, ini banyak gede, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau salah dikoreksi, kalau benar ya. Nah, netizen ini menyebutkan bahwa banyak sekali bantuan-bantuan hibah ya itu sudah menjadi rahasia umum, dalam tanda petik ada keuntungan ya atau bagi-bagi terhadap seseorang yang menyalurkan dana hibah tersebut, begitu ya. Kalau misalkan dana aspirasi dari dewan, dalam tanda kutip oknum dewan ya, itu pasti ada pi kepada oknum dewan tersebut ya. Nah, itu merupakan sudah menjadi rahasia umum, katanya seperti itu ya. Nah, apakah mungkin ya karena hal seperti itu jadi para anggota DPRD dalam tanda kutip oknum ya itu sekarang menyerang kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing yang kekeh sekali ya untuk tidak menghapus bantuan hibah kepada pondok-pondok pesantren dan juga kepada yayasan-yayasan pendidikan Islam, yang sebetulnya Kang Deddy Mulyadi itu tidak menghapusnya ya, tetapi dipending kemudian dievaluasi ya supaya terjadi pemerataan dana hibah tersebut. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.